Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan farmakologi obat sevofluran yang beranggotakan Nazifah Attar Hendrasti dengan NIM P71212124063. Yang kedua, Safira Nur Ramadhani dengan NIM P71212124107. Dan yang ketiga, Fauzi Riza Amri dengan NIM P71212124075. Dosis sevofluran. Dosis yang diberikan dapat bergantung pada usia, kondisi pasien, dan MAC atau minimal alveolar concentration. MAC sendiri adalah konsentrasi minimal obat inhalasi anestesi dalam alveoli pada tekanan 1 atm untuk mencegah terjadinya respons stimulasi rasa sakit. Selanjutnya, nilai MAC untuk dewasa dan juga pediatrik atau bayi. Untuk dewasa mulai usia 25 tahun, kandungan sevofluran dalam oksigen sebanyak 2,6%. Mulai usia 40 tahun, kandungan sevofluran dalam oksigen sebanyak 2,1%. Usia 60 tahun, kandungan sevofluran dalam oksigen sebanyak 1,7%. Dan usia 80 tahun, kandungan sevofluran dalam oksigen sebanyak 1,4%. Kemudian, nilai MAC untuk pediatrik atau bayi, mulai usia 1 bulan, sevofluran dalam oksigen sebanyak 3,3%. Usia 1 hingga 5 bulan sebanyak 3%, usia 6 hingga 11 bulan, sevofluran dalam oksigen sebanyak 2,8%, dan mulai usia 1 hingga 2 tahun, sevofluran dalam oksigen sebanyak 2,8%. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi penggunaan sevofluran. Untuk indikasi yang pertama, digunakan pada induksi anestesi umum inhalasi pada pasien neonatus dan anak-anak akibat akses intravena prainduksi yang tidak memadai. Yang kedua, induksi anestesi umum inhalasi pada pasien dewasa yang kondisi klinisnya memerlukan pernapasan spontan selama induksi. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk pemeliharaan anestesi umum secara menyeluruh atau bersama dengan anestesi intravena untuk mempertahankan anestesi umum pada pasien dewasa dan juga anak-anak. Selanjutnya, pada kontraindikasi, terdapat beberapa kondisi yang melarang penggunaan sevofluran, yaitu yang pertama pada kasus pasien yang terkonfirmasi mengidap hipertemia maligna. Obat ini juga harus dihindari pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap sevofluran atau golongan anestesi inhalasi terhalogenasi lainnya. Dan yang ketiga, pemberian sevofluran tidak direkomendasikan apabila infrastruktur medis yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi jalan napas belum optimal dan tersedia dengan baik. Efek samping obat sevofluran. Obat ini memiliki berbagai efek samping yang harus diwaspadai dengan pemantauan ketat sesuai dengan standar praktik anestesi. Efek samping obat sevofluran yang pertama pada sistem peredaran darah. Efek sampingnya yaitu sevofluran dapat menurunkan tekanan darah dan curah jantung secara bergantung pada dosis. Yang kedua pada sistem respiratori. Efek sampingnya yaitu depresi pernafasan, laringospasme, apneu, dan bronkospasme dapat muncul terutama saat induksi atau ekstubasi pada pasien yang memiliki penyakit saluran pernafasan. Dan yang ketiga, pada sistem saraf pusat, efek samping obat yaitu dapat menurunkan laju metabolisme cerebral dan meningkatkan tekanan intrakranial, menyebabkan agitasi, kebingungan, dan pusing. Kewajiban perawat anestesi dalam pemberian obat sevofluran inhalasi. Pada praanestesi, yang pertama, evaluasi praanestesi, yaitu melakukan penilaian menyeluruh yang mencakup riwayat alergi, kondisi puasa, dan sebagainya. Yang kedua, pengaturan alat dan obat-obatan, yaitu memastikan fungsi dan ketersediaan perangkat utama anestesi. Yang ketiga, keamanan tempat kerja, yaitu memastikan sistem self-hanging beroperasi dengan baik, aliran gas sesuai dengan pada pedoman. Yang keempat, edukasi dan komunikasi, yaitu menginformasikan kepada pasien dan keluarga jika diperlukan tentang prosedur anestesi dan kemungkinan efek samping obat. Kewajiban perawat anestesi pada intraanestesi. Yang pertama, pemantauan fisiologis berkelanjutan dan menganalisis data, yaitu memantau ventilasi ETCO2 dan mengawati tanda-tanda hemodinamik yang menandakan hipoventilasi, hipotensi, atau aritmia.
Yang kedua, kesigapan terhadap dampak hemodinamik dan pernafasan, yaitu mendukung pemberian cairan, vasopressor, atau intervensi lainnya. Dan yang ketiga, dokumentasi real time, yaitu mencatat semua intervensi, perubahan dosis agent, kejadian hemodinamik, obat yang diberikan, dan respons pasien. Selanjutnya pada pasca anestesi, yaitu yang pertama pemindahan pasien ke ruang pemulihan, yaitu memastikan bahwa pemindahan pasien dari ruang operasi ke PACU dilakukan dengan serah terima yang terstruktur. Yang kedua, pengawasan awal dan penentuan komplikasi awal, yaitu mengawasi tingkat kesadaran dan kemampuan untuk mempertahankan jalan nafas. Yang ketiga, manajemen rasa sakit dan PONV, yaitu mengevaluasi nyeri dengan menggunakan skala yang tepat dan pelaksanaan rencana analgesik. Yang keempat, pencatatan dan edukasi saat pulang, yaitu perawat memberikan arahan setelah anestesi dilakukan, serta mencatat kejadian selama atau setelah anestesi di catatan medis. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Yang pertama, absorpsi, yaitu sevofluran diserap dengan cepat ke dalam sirkulasi darah melalui paru-paru. Yang kedua, distribusi, yaitu kelarotannya yang rendah dalam darah memfasilitasi kesetimbangan tekanan parsial yang cepat antara alveolar dan arteri dan memungkinkan efek anestesi. Yang ketiga, metabolisme. Hanya sebagian kecil, yaitu sekitar 5% yang dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 CYP 2E1 menghasilkan HFIP dan fluorida anorganik. HFIP kemudian dikonjungsi dan diekskresikan. Dan yang keempat, eliminasi. Sevofluran dieliminasi sebagian besar melalui udara ekspirasi dengan cepat dan luas melalui paru-paru dan meminimalkan jumlah yang dimetabolisme. Selanjutnya, farmakodinamik pada sistem kardiovaskular. Yang pertama, vasodilator poten, yaitu menginduksi penurunan tekanan darah dan curah jantung, terutama karena penurunan resistensi vaskular sistemik. Yang kedua, efek kardiostabil, yaitu relatif stabil terhadap aritmia selama anestesi. Selanjutnya, pada sistem respiratori. Yang pertama, bronkodilator, yaitu membantu memperlebar saluran pernafasan, namun dapat mengiritasi saluran nafas. Yang kedua, penurunan respons ventilasi, yaitu mengurangi respons terhadap hipoksia. Yang terakhir, sistem saraf pusat. Yang pertama, peningkatan aliran darah otak, yaitu sifat vasodilator menyebabkan peningkatan aliran darah otak dan tekanan intrakranial. Yang kedua, penurunan metabolisme otak, yaitu menurunkan laju metabolisme pada otak. Untuk materi selanjutnya yaitu interaksi obat. Interaksi obat sevofluran yang potensial adalah interaksi dengan obat yang dimetabolisme di hepar. Sevofluran mengalami metabolisme di hepar dalam keadaan yang minimal. Dalam presentasi kecil, metabolisme sevofluran di hepar bertindak sebagai substrat untuk beberapa enzim CYP. Berikut mengenai interaksi obat sevofluran dengan obat-obat lainnya. Yang pertama, benzodiazepin dan opioid diperkirakan dapat mengurangi minimum alveolar concentration dari sevofluran seperti pada anestesi inhalasi lainnya. Yang kedua, kebutuhan sevofluran menurun ketika dikombinasikan dengan nitrous oxide. Dengan menggunakan 50% nitrous oxide, dosis NaC akan diekuivalen dengan mengurangi 50% pada dewasa dan 25% pada anak. Yang ketiga, agen penghambat neuromuskular. Sevofluran meningkatkan intensitas dan durasi blokade neuromuskular yang diinduksi oleh relaksan otot non-depolarisasi, contohnya rekuronium. Yang keempat, penggunaan sevofluran dengan suksinilkolin dilaporkan dapat menyebabkan hiperkalemia yang berujung pada aritmia. Yang kelima, penggunaan dengan simpatomimetik, misalnya efedrin dan amfetamin, dapat meningkatkan resiko hipertensi akut. Untuk yang keenam, penggunaan bersama obat penyekat beta, misalnya propranolol, dapat meningkatkan efek inotropik, kronotropik, dan dromotropik.
Yang terakhir, penggunaan bersama verapamil dapat mengganggu konduksi atrioventrikular. Selanjutnya mengenai tanggung jawab. Selama pemberian sevofluran untuk anestesi umum, pemantauan berkelanjutan harus dilakukan sesuai rekomendasi American Society of Anesthesiologists atau ASA. Sevofluran biasanya diberikan oleh ahli anestesi atau perawat anestesi, seperti halnya semua bentuk anestesi umum. Staf khusus seperti perawat harus terus memantau tanda-tanda vital selama pasien dibius. Komunikasi mengenai status pasien saat ini harus dilakukan antara semua anggota tim medis intraprofesional, termasuk dokter klinis, ahli bedah, perawat, dan ahli anestesi atau perawat anestesi, sehingga keselamatan pasien dapat selalu diperhatikan. Sekian dari kelompok 7 farmakologi. Terima kasih.